إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Al-Habib Tahir yang kita muliakan, hafizahullah ta'ala wa matta'ana bihi wa baraka lana biwujudihi. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita, guru kita, guru Marzuki, guru Subhi, dan yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah, dikasihani Allah, ditutupkan Allah aib-aib kita sejak dunia hingga akhirat, diberikan keberkahan kepada kita dalam kehidupan kita, dicukupkan Allah, diridai Allah sehingga kita dapat beribadah sebaik-baiknya dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon doa, memang saya agak kurang sehat sejak kemarin, tapi alhamdulillah kita upayakan untuk tetap melakukan terus kajian kita dan zikir kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akan membacakan lagi kitab daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Pada kali yang dulu beliau pernah membacakan sebuah hadis yang berbunyi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba, maka akan banyak ujian diberikan hamba tersebut. Ujian-ujian diberikan kepada hamba tersebut sehingga dia terus dapat diampunkan dosanya, ditinggikan Allah derajatnya. Dan juga beliau pernah membacakan sebuah asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai Allah maka siap-siaplah kefakiran menjadi pakaiannya. Artinya siap dengan apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna fakir di sini lebih kepada kita semakin memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat seorang hamba yang mencintai Allah diingatkan Allah supaya dia terus fakir kepada Allah. Karena itu beriringanlah dengan musibah, dengan ujian-ujian yang diberikan, menambah kefakirannya kepada Allah, menambah dia memerlukan Allah, menambah dia merasa tidak sanggup jika ditinggalkan Allah sedikit pun juga. Dia ingin selalu bergantung dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu merasakan dirinya berada di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dalam asar juga Nabi SAW bersabda, asyaddul bala lil anbiya. Ujian atau cobaan-cobaan yang paling berat diberikan kepada Nabi, para Nabi. Tsummal amsal fal amsal. Lalu orang-orang yang berada mengikuti Nabi berikutnya dan berikutnya. Nah, karena itu salah satu catatan bahwa kita wajib ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ketentuan yang baik menurut kita atau menurut hawa nafsu kita, ataupun tidak, kita ridha dengan qada'illah wa qadarih, dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini kita akan berbicara tentang orang yang diberikan Allah nikmat. Jadi bermacam-macam Allah berikan kepada hambanya, antara nikmat, antara kesusahan, sehingga hamba itu berada di dalam dua keadaan. Apakah dia dalam keadaan bersabar karena musibah ujian yang menimpanya, ataupun bersyukur karena nikmat yang dia dapatkan. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, mengagumkan persoalan orang-orang yang beriman, idza asabahu khair syakar,
Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Wa idza asabahu dzur sabar. Kalau dia mendapatkan kepayahan, dia bersabar. Dan semuanya diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga pernah belajar dulu para aulia Allah Subhanahu wa taala, sabarnya pun tidak berbeda dengan syukur. Karena mereka tidak pernah ada keluh kesah. Mereka sabar menanggung dan selalu bergembira dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya qaum, ad-dunya tadhhabu wal a'malu tafna wal akhiratu qaribatun minkum. Wahai manusia, dunia ini akan sirna, amal-amal pun nanti akan berhenti, sedangkan akhirah sudah dekat dengan kalian. Wala lakum hammuha bal hammukum lid dunya wa jam'uha. Namun anehnya, pikiran kamu hanya fokus untuk dunia yang panah, tidak kau pikirkan untuk akhiratmu. Keinginanmu hanya lid dunya wa jam'iha, untuk mendapatkan harta benda dunia dan mengumpulkannya, dan bersenang-senang dalam kehidupan dunia tanpa memperhatikan mendahulukan akhirat kamu. Antum a'da, engkau telah menjadi musuh-musuh ni'amillahi ta'ala, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Kamu bukannya bersyukur atas nikmat Allah, bahkan kamu termasuk yang memusuhi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana minhu ilaikum syarrun tuzhirun. Aneh kamu, kalau kamu dapat kesusahan kamu cerita kemana-mana, kamu nampakkan betul. Wa in kana minhu ilaikum khair taktumun. Namun jika kamu dapat kelebihan, dapat apakah itu harta atau kekayaan ataupun kelebihan-kelebihan yang lainnya, nikmat-nikmat Allah itu taktumun, kamu sembunyikan. Punya harta tidak pernah mau berinfak, punya kekuatan tidak pernah mau menolong, punya kesempatan tidak pernah mau menggunakannya, hanya memikirkan diri sendiri. Aneh katanya. Idza katamtum ni'amallahi ta'ala wa lam tashkuruhu 'alaiha. Jika kamu menyembunyikan nikmat-nikmat Allah, tidak kau gunakan untuk beribadah, tidak kau gunakan sebaik-baiknya menafkahi anak istrimu, untuk berkhidmat pada agama Allah, untuk membantu orang-orang yang lemah, tidak pula kamu mensyukurinya, salabaha, hati-hati suatu hari dia akan mencabutnya. Nah, ini orang-orang zalim dibiarkan Allah zalim dengan dosanya, zalim dengan kejahatannya. Innallaha la yumli liz-zalim, kata Nabi. Allah sengaja menundahkan balasan untuk orang yang zalim. Fa idza akhadhaha lam yuflit. Kalau Allah nanti menghukumnya, maka orang itu tidak akan luput daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Salabaha minkum. Allah akan tarik daripada kamu. Sekurang-kurangnya tarik keberkahan. Walaupun wujud kenikmatan itu masih ada, itu min qabilil istidraj, hanya dilanjurkan Allah, tetapi diiringi dengan bertumpuknya dosa dan dosa, bukan dengan bertambahnya pahala dan pahala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza an'ama Allahu ala 'abdihi ni'matan, apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hambanya, ahabba an tura alaih, Allah senang jika nikmat itu kelihatan pada hamba tersebut. Nah, salah satunya dia wajahnya cerah, senyum, tidak menunjukkan dia orang yang bermasalah. Ya Farga.
dari wajahnya dia selalu bersyukur. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk ibadah, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk khidmat kepada agama Allah. Yang lebih pelik lagi, ada orang yang bakhil kepada orang lain, namun dia juga bakhil kepada dirinya sendiri. Kepada orang lain sama sekali dia tidak akan membantu, pelit. Bahkan untuk dirinya pun dia tak mau keluar duit misalnya ya. Tak mau dia. Istrinya mau makan ini, duit banyak, tak mau. Dek katanya, kita hidup di dunia ini harus sederhana. Padahal bukan niat sederhana, karena takut keluar hartanya, anak-anaknya. Jadi di sini itu dari sisi hal yang bermanfaat tentunya, sebab Allah melarang kita mubazir, berlebih-lebihan tidak boleh, berpoya-poya tidak boleh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Jadi kalau ada kelebihan, banyak nih tradisi-tradisi para sahabat dulu, menjamu makan misalnya ya. Itu sering mereka itu. Apakah mengantari makanan ke Rasulullah? Apakah nanti mengundang Rasulullah dan para sahabat lain makan di rumahnya? Ini tradisi-tradisi yang sudah hampir punah. Untungnya masih ada tradisi tahlilan. Kalau tidak ada tradisi tahlilan, mungkin tidak ada orang yang infak atau bersedekah memberikan makanan kepada orang lain. Karena itu tidak masalah. Dalam agama kita, tahlilan itu sesuatu yang dianjurkan. Karena di dalamnya banyak baca Quran, it'amut ta'am, memberi makan dan sebagainya. Banyak dulu contoh-contoh salafun salih menunjukkan nikmatnya, termasuk untuk berimat, berkhidmat. Subhanallah, sahabat-sahabat terdekat Nabi, ahlud dusur, orang-orang yang diberikan Allah kekayaan, namun taat luar biasa kepada Allah dan khidmat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah pengusaha yang sukses, yang kaya raya, tetapi dia menunjukkan nikmat tersebut dengan berkhidmat kepada agama Allah, membantu perjuangan Rasulullah sampai tidak ada lagi harta yang tersisa. Diriwayatkan kain kafan pun tidak ada. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya, ahlud dusur. Tetapi luar biasa dia menunjukkan nikmatnya dengan berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya. Dia jual seluruh hartanya demi membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya termasuk membeli dua buah unta untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepadanya, adakah yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Tersenyum Abu Bakar menjawab, yang aku tinggalkan mereka ya Rasulullah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Habis semuanya ya. Itu termasuk menunjukkan nikmat. Maksud kurang-kurangnya kita bolehlah untuk keperluan hidup kita, keluarga kita. Tapi jangan lupa ada khidmat. Khidmat untuk agama Allah mesti ada. Membantu orang-orang fakir mesti ada. Membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang yatim. Pesantren-pesantren, pendidikan agama, dan mengetahui prioritasnya. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kita sangka membangun masjid itu saja. Masjid sudah banyak. Tetangga kita susah, adik kita susah, abang kita susah, guru kita memerlukan. Tidak terpikir kita sangka sudah cukup. Kadang-kadang bisa terbalik, karena masjid sudah cukup. Mesti diprioritaskan kepada siapa yang memerlukannya. Itu salah satunya. Pendek kata, menunjukkan nikmat itu salah satu yang paling sederhana, menampakkan untuk diri sendiri, untuk makan keluarga,
Misalnya ada orang yang kaya raya, bajunya 10 tahun tak pernah berganti. Ditanya kenapa? Hidup ini mesti zuhud katanya. Padahal khidmah untuk agama tidak ada, yang lain juga tidak ada. Ternyata bukan zuhud, takut duit keluar katanya ya. Mohon maaf, pernah ada kejadian. Dia sangat kaya, dulu cerita ini ada di kampung lah. Dia tidak pernah mau menggunakannya. Akhirnya waktu meninggal dunia, anak-anaknya cuma berebut. Nah, ini juga tidak benar. Jadi gunakanlah di jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap Tuhanmu, adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakanlah. Karena itu kadang-kadang perlu hati-hati kita. Dalam Al-Qur'an banyak ketika kita panen, saat ada yang melihat, itu kita dianjurkan membagi. Pas dapat duit, ada yang mengetahui, tak banyak sedikit. Ini cuman kadang cerita cuman. Ustaz guru, aku ini. Tolong doanya guru ya. Didoakan misalnya ada ya. Bahkan dulu memang ada juga. Mohon maaf ini kasus juga. Contoh lah. Artinya untuk perbaikan diri kita. Ada orang yang meminta waktu kami di Jakarta agar kami mendoakan dengan sholat tahajud dan sebagainya. Dia mau menjual tanahnya sebanyak 10 miliar di Kuningan, Mega Kuningan, Jakarta. Itu ya, tempat yang memang mewah. Pas dan janji, kage saya nak kasih ustadz samalah dengan zakat kena 2,5. Saya balik kita tidak minta, cuma dia nyebut kan. Dia nyebut 2,5 dihitung orang rumah banyak tuh bang, dari 10 miliar itu ya 2,5%. Lama-lama tak ada kabar. Ujungnya datang memberi 5 juta. Katanya Ustadz mohon maaf, setelah kami hitung-hitung banyak 2,5% tuh katanya ya. Lebih bagus kami bangunkan ke ini kos-kosan katanya pula. Ya ada apa, kita kan memang tidak minta, tidak. Cuman kalimatnya sendiri itu sering hati-hati. Apalagi masa-masa politik luar biasa. Yang PHP ini banyak ya. Ustadz tolong doakan saya nyalon. Kaget, tenang lah Ustadz, utang-utang Ustadz saya bayarkan. Pas jadi hilang misalnya ya. Nah, itu makanya PHP tidak baik. Kalau kita mau memberi seseorang, tidak usah PHP, bagi saja, pas ada bagi. PHP ini kan janji. Pokoknya tenang lah kau, kalau aku ini aman lah kau, aman-aman, tak ada kabar lagi habis itu. Nah, ini manusia. Nah, itu bukan menunjukkan nikmat yang Allah beri kepadanya, malah termasuk orang-orang yang mengingkari janjinya. Nah, jadi di sini beliau mengingatkan kita, gunakan nikmat tersebut untuk jalan yang diridhai Allah, untuk kita beribadah sebaik-baiknya, untuk kita bersyukur, membantu keluarga-keluarga, orang-orang yang lemah, orang-orang memerlukan di jalan Allah. Banyak sekali hikmahnya, walaupun tak banyak, tetap jika itu namanya infak dan sedekah, itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Baqarah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu menuaikan lagi 100 biji sampai 700 sampai ribuan dan sebagainya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak akan menjadi seseorang kekasih Allah apabila orang itu bakhil. Sekurang-kurang syarat atau tanda kekasih Allah itu ada 2. Yang pertama pemurah, kata guru sekumpul. Yang kedua tidak pemarah. Pemurah baik, tidak pula emosian, tak pula pemarahan. Ini nasib kita kadang, dapat kawan, dapat laki, dapat bini, sudahlah pelit, pemarahan pula. Banyak ya. Nah, jadi kadang-kadang berat. Tapi itulah diantara asbab Allah tarik. Kadang-kadang kita mau berbuat baik nih ya, kesabaran kita luar biasa. Kita bantu seseorang sebulan, bulan depan datang lagi, bulan depan datang lagi.
berikutnya setengah bulan dia datang lagi, enggak sebulan enggak, jadi setengah bulan. Nah, banyak itu ya. Nah, cuman di antara jalannya ya tak ada banyak, dikit kita bagi. Nah, tapi itu salah satu cobaan. Ketika kita ingin berbuat baik dan semakin mencintai Allah dan dicintai Allah, model-model cobaannya banyak. Ada yang dalam bentuk sakit, ada yang bentuknya mungkin keluarga. Disitulah diuji kesabarannya. Ada coba kehidupannya. Semakin sabar, luar biasa pahalanya. Semakin syukur, luar biasa pahalanya. Innallaha yuwaffis sabirina ajrahum innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tak dapat dihitung balasan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Demikianlah, mudah-mudahan ini nasihat ini untuk diri saya sendiri tentunya, dan untuk kita semua tentunya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah karena kita mau mendengarkan nasihat daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan berupaya untuk mengikutinya. Bihurmatil habib wa bisirri suratil fatihah. A'udzubillah.